Tes podcast. Welcome to the Tes podcast. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat datang Sobat Total Enviro Solusindo. Sebelum saya mulai tes podcast yang kedua, saya punya pantun untuk Sobat Total Enviro. Di masa Covid, kita harus taat prokes, entah tua atau muda. Selamat datang di Tes Podcast Jilid 2. Sudah rasanya akhirnya kita bisa berkumpul lagi di Tes Podcast Jilid kedua dengan sesi yang saya jamin Bapak Ibu sekalian ini tidak akan skip videonya sampai akhir. Karena sesi yang kedua seperti yang saya janjikan di sesi pertama akan lebih seru, ya, dimana kita akan bahas mengenai peralatan alat-alat lingkungan ambient berdasarkan PP 22 tahun 2021 lampiran 7. Jadi saya yakin Bapak Ibu tidak akan skip sampai akhir. Kenapa? Alasan kedua Bapak Ibu tidak akan skip karena kita sudah kedatangan tamu yang sangat luar biasa. Bersama saya sudah hadir satu narasumber yang sudah sangat terkenal. Saya yakin semua laboratorium lingkungan di Indonesia pasti kenal beliau. Selamat datang kepada Pak Insinyur Anwar Hadi MMM. Apa kabar Bapak? Baik, alhamdulillah. Senang rasanya Bapak bisa kesini. Terima kasih Bapak atas kedatangannya ke tempat kami ke Tes Podcast yang kedua ini. Gimana Pak perjalanan kemarin, lancar Pak? Aduh, alhamdulillah lancar. Lancar. Oke Bapak, Pak Anwar Hadi, sekali lagi luar biasa. Saya berterima kasih atas kedatangan Pak Hadi dan saya yakin rekan-rekan Total Enviro juga pasti sudah sangat menunggu ya, sudah sangat menunggu untuk Tes Podcast bagian kedua ini. Karena memang Pak Anwar Hadi banyak pertanyaan-pertanyaan di lapangan yang akhirnya muncul karena aturan-aturan yang ada di Indonesia. Iya, betul. Oke, hari ini Pak Anwar Hadi izin kita akan berdiskusi mengenai peralatan-peralatan yang dipakai untuk mengambil contoh uji udara ambient di PP 22 tahun 2021 lampiran 7 Pak. Iya. Seperti yang kita tahu bersama Pak, peraturan ini mengganti PP 41 tahun 1999. Perbedaannya apa sih Pak, kalau boleh tahu? Iya, jadi kalau kita lihat perbedaannya PP 22 dan PP 41. Pertama, parameternya. Parameternya lebih sedikit daripada PP 41 tahun 99. Yang kedua, di dalam PP 22 2021 ini metode pengujiannya atau sistem pengukurannya sudah jelas, aktif kontinu atau aktif manual. Sementara di PP 4199 ini tidak semua, justru yang 24 jam, yang 1 tahun tidak ada metodenya. Orang akan bertanya-tanya, ini metodenya apa? Metodenya apa? Nah, saat tahun 99 belum ada air quality monitoring system. Nah, ini jadi kendala. Seperti itu, Mas. Oke, berarti sebenarnya ini melengkapi peraturan sebelumnya ya Pak ya? Iya. Oke, mantap. Jadi kita tahu nih Sobat Total Enviro ya, kenapa akhirnya berubah PP 41 menjadi PP 22 tahun 2021. Namun kalau kita telah lebih lanjut Pak Anwar Hadi, di dalam PP 22 tahun 2021 sekarang ada 2 sistem pengukuran seperti yang Pak Anwar Hadi sebutkan. Di PP 41 itu distatementkan untuk yang 1 jam misalnya sudah ada yang lebih menjurus. Sekarang dijadi 2 sistem. Itu ada alasan khusus kah Pak? Iya, jadi ketika kita mengukur 1 jam, ini bisa dilakukan 2 hal, aktif kontinu dan aktif manual. Aktif kontinu itu kenapa? Air quality monitoring system. Sementara aktif manual ini tetap kita bisa lakukan e-binger. Nah, permasalahannya adalah ketika kita menggunakan e-binger, orang mengukur tergantung dari permintaannya. Mengukur ada yang pagi hari, siang hari, sore hari. Apakah itu mewakili 1 jam? Nah, ketika kita melakukan suatu pengukuran aktif manual, harusnya pengukurannya diwakili oleh pagi hari, yaitu
jam 6 sampai jam 10, ini 1 jam diukur dengan impinjer. Yang kedua, diukur pada jam 10 sampai jam 2, ini mewakili siang. Ini juga diukur 1 jam, maka konsentrasinya jadi 2. Yang ketiga, ini sore hari jam 2 sampai jam 6. Ini dilakukan dengan impinjer juga. Jadi pengukuran yang ketiga dan pengukuran yang keempat jam 6 sampai jam 10. Ketika kita mengukur secara aktif manual, maka pengukuran yang keempat ini dilakukan geometric mean. Maka itu baru boleh dibandingkan dengan PP 22 tahun 2001. Beda dengan aktif continue. Kalau ini aktif continue, ini menggunakan air quality monitoring system. Sekarang jam 12 siang, kita setting jam 12 siang, maka jam 12 siang besok, ini rata-ratanya berapa? Itu baru boleh kita lakukan perbandingan 1 jam. Harusnya seperti itu yang dimaksud dengan PP 22 2021. Oke, tadi Bapak sebutkan untuk metode aktif continue itu menggunakan sistem AQMS berarti ya, Air Quality Monitoring System. Kalau misalkan nanti ada alat-alat di luar AQMS, katakanlah portable Pak, kemudian dia bisa mengukur secara direct reading menggunakan sensor, apakah itu masih tetap dibolehkan menggunakan tipe seperti itu? Secara prinsip itu diperbolehkan. Sekarang sudah banyak sekali AQM, baik itu produk yang dibuat oleh anak bangsa kita atau dibuat oleh luar negeri. Itu dua-duanya diperbolehkan asalkan dia bisa memantau 1 jam yang diwakili 24 jam pengukuran. Ini seperti apa? Oke, siap. Tadi Bapak sebutkan bahwa ada pengukuran dengan 2 sistem ya Pak ya, Betul. aktif continue dan aktif manual. Sebenarnya perbedaan mendasar dari kedua sistem pengukuran apa sih Pak? Yang satunya ini secara aktif manual, ini menggunakan impinjer Mas. Oke, untuk gas ya Pak ya? Untuk gas, Oke. SO2, NO2, kemudian oksidan, atau kalau mungkin di pengukuran yang lain ada NH3, H2S, ini hanya 1 jam. Sekarang kita coba lihat, kalau kita ngambil 1 jam, apakah bisa langsung dibandingkan dengan baku mutu BP 22 2001? Belum ya Pak? Sepertinya belum, karena kalau seperti itu, ini industri bisa jadi tanda kutip mengakalin gitu ya. Telepon suatu lab, tolong saya diambil tengah malam aja. Aturannya nggak ada. Tetapi kalau kita lihat bahwa pengujian 1 jam ini harus mewakili tadi sudah saya sampaikan pagi, siang, sore, malam, yang kemudian dilakukan geometrik, nah ini baru boleh dibandingkan untuk 1 jam. Oke, siap. Ya. Berarti kalau kita mau membandingkan dengan PP 22 tahun 2021 menggunakan metode impinjer, kita harus lakukan 4 kali itu. Iya, harusnya seperti itu. Tapi saat ini banyak lab yang melakukan hanya sekali dan itu suka-suka. Apalagi ozon. Ozon ini harusnya dilakukan setengah jaman. Iya, kalau ini dilakukan setengah jam di dalam PP 22 2001 dikatakan jam 11 sampai jam 2. Sementara SN mengatakan jam 11 sampai jam 3 sore. Nah ini agak berbeda antara PP dengan SN. Kalau kayak gitu kayak ikut yang mana ya Pak ya? Enaknya Pak? Atau bagusnya ikutan yang mana ya? SNE ini merupakan voluntary. SNE itu akan jadi wajib ketika adanya suatu peraturan. Tapi di dalam PP ini adalah peraturan perundang-undangan. PP ini lebih tinggi. Kalau gitu seperti ini, PP mengatakan, wah ini harus diukur jam 11 sampai jam 2. Ya udah ikutin aja PP. Jam 3 udah nggak boleh. Kalau kita bicara PP 22 2001. Berarti memang peraturan pemerintah lebih di atas daripada Oh SNE. iya betul. Oke, siap. Terima kasih Pak Anwar Hadi atas pencerahannya. Kayak kalau ngomongin PP 22 tahun 2021 kan ada beberapa parameter, Betul. Pak. Betul ya Pak ya? Di sana ada debu, gas dan sebagainya. Mungkin kita masuk yang pertama dulu nih Pak.
pengukuran TSP, PM10 dan PM2,5. Nah, untuk sistem pengukuran aktif manual itu kita bisa menggunakan peralatan apa sih Pak? Kemudian ada spesifikasi yang khusus nggak sih terkait peralatan menggunakan aktif manual untuk debu ini? Kalau debu ini kan kita kategorikan 3 ya, TSP yaitu kurang dari 100 mikron, kemudian PM10 dan PM2,5. Ini semua bisa dilakukan dengan HVAS, High Volume Air Sampler. Hanya saja nanti filternya yang akan membedakan. Ini menggunakan filter apa, dia menggunakan flow rate-nya berapa. Ini hanya bisa dilakukan aktif manual ini dengan HVAS, Mas. Seperti itu. Banyak Pak, rame pengukuran 1 jam untuk debu. Itu memang tidak diperbolehkan atau seperti apa sih sebenarnya? Di dalam peraturannya atau di dalam SNI-nya ini tertulis 24 jam. Kalau ditulis 24 jam, ada lab yang mengukur 1 jam karena permintaan, ada lab yang mengukur 3 jam, ada yang 8 jam. Ini semua tidak mengikuti aturan di lab lingkungan. Karena di dalam aturan lab lingkungan itu ada peraturan Permen LHK 23 tahun 2020. Semua harus mengikuti peraturan. Sekarang PP 2221 mengatakan 24 jam, ya harus diikuti. Dan ini ditegaskan juga oleh kebijakan KAN atau pedoman KAN 0110. Itu juga diikuti, harus 24 jam. Ketika pengambilan sampel ini tidak 24 jam, maka akreditasinya dibekukan bahkan dicabut. Dibekukan sampai dicabut ya Pak? Iya. Teman-teman, dibekukan sampai dicabut gitu ya. Berarti tidak boleh melakukan 1 jam lagi Pak ya? Kan, Mas. Untuk 3 parameter tersebut. Iya. Kecuali kalau memang parameter debu ini untuk tenaga kerja. Kalau memang tenaga kerja katakan 8 jam, itu diperbolehkan. Tapi tidak boleh dibandingkan dengan baku mutu kemudian ekstrapolasi. Oke. Sama sekali tidak diperbolehkan. Di ekstrapolasi tidak boleh. Tidak. Itu saya sering dengar juga Pak. Saya boleh nggak 1 jam kemudian diekstrapolasi sampai 20. Nah sekarang kayak gini, kalau memang 1 jam diperbolehkan, ambil aja tengah malam, di mana debunya udah pada turun semua, ini kecil sekali, kemudian kalikan 24 jam, ini sama aja kecil sekali. Padahal kita mengukurnya ini kan mulai dari pagi hari sampai pagi hari besoknya. Berarti resiko kecurangan itu pasti ada ya? Pasti. Tapi dengan KAN pedoman KAN 01 2010 dengan Permen LHK 23 2020 ini semuanya harus ditertibkan. Gitu. Ingat teman-teman, tidak boleh melakukan 1 jam lagi. Begitu ya Pak Anwardi ya. Oke, terima kasih Pak Anwardi atas jawabannya. Sekarang pertanyaan yang kedua masih tentang TSP PM10 dan PM2,5 Pak. Di PP 22 tahun 2021 juga tersedia sistem pengukuran secara aktif kontinu. Nah, ini peralatan apa sih yang akhirnya kita bisa gunakan? Ya, kalau kita bicara aktif kontinu, kita juga bisa menggunakan AGM. AGM itu bisa mengukur TSP, PM2,5, PM10. Dia sistemnya detektor, tidak gravimetri. Kalau ini gunakan aktif manual, itu dengan teknik gravimetri. Tapi kalau ini dengan aktif kontinu, maka ini dengan detektor. Kira-kira yang masuk ini debu 100 mikron, debu 2,5 mikron, debu 10 mikron, ini berapa? Nah ini yang membedakan antara aktif kontinu dan aktif manual. Pak, untuk aktif manual itu kan sudah ada SNI teknisnya ya Pak ya? Betul. Sudah SNI 2017, 2016 gitu. Kalau untuk aktif kontinu itu sebenarnya akan ada SNI teknis atau ya sudah dibiarkan saja gitu? Sampai saat ini di dalam KLHK belum memikirkan tentang SNI, tentang aktif kontinu ini. Harusnya ada. Kalau kita bicara idealnya, ada. Kita buat dengan teknik AGM. Nah, pengukurnya katakan
di dalam PP 22 2001 itu 1 jam. Ini mewakili 1 hari, mewakili mulai pagi sampai pagi besok. Nah ini diambil 1 jam. Nah pertanyaannya yang 24 jam itu seperti apa Pak? Yang 24 jam hampir semua di dalam PP 22 2001 ini gunakan aktif kontinu. Artinya ini mewakili mulai tanggal 1, tanggal 2, tanggal 3 sampai tanggal 30. Nah, ini rata-ratanya berapa? Nah, rata-rata inilah dibandingkan dengan 24 jam. Kalau kita 1 tahun, kan nggak mungkin itu pakai manual. Harus aktif kontinu. Nah, kalau 1 tahun ini dilakukanlah tanggal 1 di bulan Januari sampai tanggal 31 di Desember, ini rata-rata 1 tahun berapa? Ini baru kita bandingkan bisa dalam waktu 1 tahun. Luar biasa. Oke, Pak, di PP 22 tahun 2021, Pak, di sana untuk yang PM10 dan PM2,5 dikatakan kita boleh menggunakan metode aktif kontinu. Tapi hanya untuk TSP dia dibatasi menggunakan metode aktif manual. Kira-kira ada alasan khusus nggak, Pak? Kenapa TSP hanya boleh manual? Iya, karena TSP ini bisa dilakukan dengan HVAS, High Volume Air Sampler. Dan ini harus dilakukan 24 jam. Sebenarnya AKM ini diperbolehkan menguji dengan TSP. Itu diperbolehkan, bisa. Tapi kalau memang aturannya ini menggunakan hanya aktif manual, maka hanya VHS yang bisa melakukannya. Oke. Kalau aktif manual berarti kita reverse lagi ke SNI ya, Pak? SNI tentang VHS. Oke, Ya. Berarti saya tidak bisa menggunakan peralatan katakanlah yang mini volt gitu ya, karena tidak sesuai dengan spek di SNI. Tidak sesuai dengan spek di PP 22 2001. Nggak sesuai. Dan SNI-nya belum ada yang aktif kontinu, Mas. Belum. Oke, siap. Luar biasa ya pertanyaan-pertanyaan yang sering Bapak Ibu tanyakan. Ini sudah terjawab oleh ahlinya. Jadi saya harap setelah Bapak Ibu mendengar podcast ini, jawaban-jawaban yang Bapak Ibu ada di pikirannya gitu ya masing-masing sudah terjawab. Tapi kita belum selesai, masih banyak pertanyaan-pertanyaan yang akan saya lontarkan kepada Pak Anwar Hadi dan harapannya bisa menjadi tambahan informasi bagi Bapak Ibu sekalian. Pak Anwar Hadi, kita sudah bicara mengenai debu. Bagaimana dengan gas, Pak? Dimana kalau kita perhatikan di PP 22 tahun 2021, pengambilan gas sekali lagi untuk SO2, NO2 dan ozon, terutama untuk yang 24 jam, itu hanya diizinkan menggunakan metode aktif kontinu. Kira-kira penjelasan lebih lanjut Pak mengenai hal itu, Pak? Sekali lagi ya, kalau memang gas-gas ini 24 jam dan 1 tahun, ini tidak bisa dilakukan dengan aktif manual. Karena gas-gas ini sebenarnya diukur mulai tanggal 1 sampai tanggal 31, di rata-rata jadi 24 jam. Kita mungkin ingat di dalam Permen LH 12 tahun 2010. Di situ dinyatakan ada teknik-teknik pengambilnya untuk manual. Tetapi ketika ini harusnya aktif kontinu, maka ini harus dengan AKM. Nggak bisa tidak. Kalau ini coba lihat di dalam PP 22 2021. Hampir semua yang 24 jam dan 1 tahun ini hanya aktif kontinu. Yang 1 jam baru itu diperbolehkan dengan aktif manual dan aktif kontinu. Siap Pak, nah ini beberapa kendala memang Pak yang dirasakan oleh teman-teman laboratorium khususnya ya di bidang jasa pengambilan sampel adalah untuk AKM sendiri harganya masih terbilang tinggi. Kira-kira kalau ada opsional peralatan yang dia menggunakan sensor tertentu portable, kemudian kita lakukan untuk pengukuran gas SO2, NO2 dan ozon gitu selama 24 jam, itu diperbolehkan nggak kalau bentuknya bukan AKM? Diperbolehkan. Karena di dalam sistem pengukuran PP 22 2001 tidak menyebutkan SNI nomor sekian, katakan USCPA nomor sekian, diperbolehkan. Kalau katakan dengan alat apa?
asalkan alat tersebut mampu mengukur 24 jam, mampu mengukur 30 hari, mampu mengukur 1 tahun, itu diperbolehkan. Karena tidak ada statement di dalam PP ini yang menyatakan harus SNI nomor sekian, harus USAPA nomor sekian, itu nggak ada. Oke, siap. Berarti sebenarnya banyak opsional untuk peralatannya ya Pak ya? Betul. Oke, siap. Oke, Pak Nurhadi, kita beranjak ke satu pertanyaan yang menjadi pertanyaan umum dan pertanyaan yang sangat sering ditanyakan oleh laboratorium lingkungan khususnya, yaitu tentang non-metan hidrokarbon. Di mana di sini disebutkan bahwa sistem pengukuran yang diizinkan hanyalah aktif kontinu. Betul. Boleh dijelaskan lebih lanjut Pak mengenai hal ini? Seperti yang sudah saya sampaikan, aktif kontinu menggunakan AGM. AGM ini bukan berarti alat yang besar, kemudian dia monitoring 24 jam, monitoring 30 hari sampai 1 tahun. Tapi NMHC di sini hanya dibutuhkan 3 jam. 3 jam ini dibutuhkan pada jam 6 sampai jam 10. Dan disitulah letak non-metan hidrokarbon. Disitulah kita harus mengukurnya. Jadi harus menggunakan aktif kontinu. Sekarang kalau NMHC ini tidak dengan aktif kontinu, aktif manual apa yang bisa mengukur NMHC? Nggak bisa, karena ini diukur selama 3 jam. Nggak bisa, ini harus benar-benar aktif kontinu, Mas. Siap, berarti memang harus menggunakan metode aktif kontinu ya Pak ya, untuk NMHC. Semoga bisa menjawab pertanyaan Bapak Ibu sekalian untuk non-metan hidrokarbon di PP 22. Memang terbaru ya Pak ya, antara PP 41 dan PP 2 ya, perbedaan utamanya di NMHC. Siap, terima kasih Pak Anwar Hadi penjawaban-jawabannya atas pertanyaan di PP 22. Ada beberapa pertanyaan lagi, namun ini lebih teknis Pak. Iya. Gitu ya. Dan ini sering pertanyaan-pertanyaan yang dilontarkan oleh teman-teman. Yang pertama adalah kalau kita melakukan pengambilan sampel debu Pak, kemudian pada saat melakukan running sampel itu selama 24 jam, katakan itu hujan, apakah sampling harus tetap dilakukan atau harus di-stop? Tergantung hujannya. Karena metode di dalam HVAS itu dinyatakan 24 jam plus minus 1 jam. Artinya kita boleh mengambil 23 jam sampai 25 jam. Nah, ketika kita ngambil di situ, misalnya tengah-tengah hujannya deras, tapi nggak sampai 1 jam. Nah, kalau nggak sampai 1 jam, masih diperbolehkan ini ditambah 25 jam. Ya, kalau seperti itu mungkin petugas sampling debu ini yaitu diterusin. Karena pengambilan sampel karena pengambilan sampel begitu katakan 20 jam terus balik ke lab. Nah, ini kan butuh waktu perjalanan dan lain sebagainya lah. Tapi secara saintifik ketika hujan ini sudah turun, maka dia akan membersihkan udara. Partikel ini akan semua akan turun karena air hujan. Kalau ini tetap dilakukan, tidak mewakili kondisi yang sesungguhnya. Itu jadi alasan utama kenapa hujan itu tidak boleh. Iya. Karena ketika debu-debu ini kena air hujan, dia akan turun, udaranya bersih. Ketika udara bersih, kita ukur TSP-nya, PM2,5-nya, PM10-nya, ini sama aja bohong, gitu loh. Tidak mendapatkan data yang representatif. Tidak dapat mendapatkan data yang representatif karena pengambilan sampel lingkungan ini kan harus mewakili representatif dari kondisi lingkungan. Kalau kondisinya misal Pak, memang di Indonesia di musim hujan, katakanlah beberapa hari kemarin tuh ya, yang dari pagi hari sampai malam hari hujan terus. Apa yang bisa kita lakukan dengan kondisi demikian Pak? Kita tunda, Mas. Tunda. Harusnya ada komitmen antara pihak lab dengan pihak perusahaan atau industri. Pak, kondisi TSP ini adalah kondisi tidak boleh hujan. Kalau hujan kami stop. Nah, nanti kompromi biayanya seperti apa? Kan ada proses kaji ulang permintaan tender dan kontrak. Dan ini harus disampaikan kepada pihak
lab ke biaya industri. Jadi kita nggak bisa, karena misalkan kita ambil perjalanannya 1 hari, kemudian sampling 1 hari, ternyata 1 hari hujan, kita nggak boleh extend, nggak boleh waktu itu harus ngambil. Hujan terus, ini bagaimana menguntungkan biaya industri atau biaya perusahaan? Ambil aja, kan saya udah kontrak. Begitu debu-debu ini kena air hujan, turun semua, bersih, kecil sekali. Menguntungkan pihak industri. Industri, Ya, Pak, tapi ya? kalau kita bicara representatif data dalam proses kajian permintaan tender dan kontrak, ini ada suatu catatannya. Pak, ini kalau hujannya 1 jam masih diperbolehkan lah ya. Tapi kalau ini lebih dari 1 jam ini tidak mewakili, karena pengambilan sampel untuk HVAS ini 24 jam plus minus 1 jam. Siap, terima kasih banyak informasinya Pak. Namun kalau ada kondisi Pak, misalkan sampling sudah dilakukan 12 jam, kemudian hujan katakanlah 3 jam, apakah sampling itu harus dimulai dari nol kembali atau ya lanjutkan saja sisanya? Iya, sebenarnya kalau pada kondisi itu secara saintifiknya ini diperbolehkan 12 jam kita matiin, kita berhenti. Terus tunggu hujan. Tunggu hujan katakan tadi 3 jam. Jam berikutnya ini sudah reda. Kita hidupkan lagi HVAS tersebut. Ketika kita hidupkan lagi, kita harus tinggal tunggu nol. Tetapi dari 12 jam ini kita catat, kemudian 12 jam berikutnya baru kita ambil. Karena pengambilan HVAS ini kan tergantung debu yang diserap oleh filter tersebut, iya kan? Sebagai contoh, debunya banyak, sehingga ini adalah hitam semua. Fluoridnya di dalam HVAS ini kurang dari 1,1 meter kubik per menit, makanya harus diganti. Ketika ini digantinya jam berapa? Oh, jam 15 jam. Nah, ini diganti dengan yang baru. Nah, itu logik itu bisa digunakan ketika ini hujan. Oke, siap. Hanya saja ketika hujan, sekali lagi ya, ini akan menurunkan semua partikel. Itu yang jadi bahan pertimbangan. Tapi sebagai petugas sampling, kita harus mencatat semua jam ke-12 ini terjadi hujan selama 3 jam, kemudian dilanjutkan, sehingga interpretasi ini jelas di dalam laporan hasil pengujiannya. Luar biasa. Jadi di sini ada win-win solution ya Pak ya. Artinya memang harus dikomunikasikan di awal kepada kliennya. Iya. Berarti di sini menjadi tanggung jawab laboratorium lingkungan untuk mengedukasi juga ya Pak ya. Betul. Kepada pelanggannya bahwa untuk pengambilan sampel ketika hujan itu tidak bisa dilakukan karena tidak representatif. Betul. Oke, semoga bisa menjawab pertanyaan Bapak Ibu sekalian yang sangat sering ditanyakan kepada kami ya. Nah, pertanyaan kedua yang sangat sering adalah, Pak Anwar Hadi, apakah boleh dilakukan pengambilan duplo untuk gas seperti SO2, NO2 atau ozon pada saat kita mengambil sampel udara ambient? Kalau sampel udara ambient ini agak sulit mengambil sampel duplo. Memang benar pada saat kita ini ada satu alat di pinjam. Biasanya lubangnya ada 5. Oke, ini saya kasih ozon atau NO2 atau SO2. Ketika kita gunakan 2 ozon, 2 NO2, kemudian kita ukur. Apakah SNI meminta syarat presisi? Itu menjadi pertanyaan. SNI tidak ada syarat presisi. Kita pernah melakukan uji banding terhadap pengukuran udara ambient. Kita naik di suatu gedung lantai 2, kemudian kita naik ke atasnya dengan asumsi ini adalah homogen. 8 lab terakreditasi, jaraknya cuma 1 meter antara lab 1, lab 2, lab 3, lab 4. Kemudian depannya lab 5, 6, 7, 8. Kita hitung, oke, semua ukur ya, 1, 2, 3, ukur. Ketika sudah waktu sudah berjalan, pas 1 jam berhenti, sama hentikan. Turun di lantai 1 untuk melakukan pengujian 8 lab ini.
ternyata dari hasil uji banding ini sama sekali tidak bisa dievaluasi dengan Z-score, dievaluasi dengan ISO 13528. Kenapa? Hasilnya variatif sekali. Jadi misalkan lab 1 berandai-andai ya, misalkan ketemu 0,1, lab 2 0,2, lab 3 3, lab 8 5. Terus ditanya, yang benarnya yang mana? Variatif dari angka-angka di uji banding ini nggak bisa. Dan kita sudah datangkan asesor dari KAN untuk membuktikan bahwa udara itu tidak bisa dilakukan uji banding dengan cara itu. Pertanyaan berikutnya, kalau gitu uji banding dengan cara apa? Betul Pak, pertanyaan sangat sering. Itu adalah dengan certified gas. Kita punya certified gas. Certified gas ini harus traceability to international unit system. Nah, certified gas ini misalkan ya, ketemu 100 ppm plus minus 2%. Ini adalah nilainya. Kemudian ini dihubungkan dengan flue gas analyzer, apakah itu emisi, apakah itu ambient. Kemudian hasilnya dibaca, dilaporkan. Kita bisa kita evaluasi karena kita mendapatkan nilai benar dari certified gas. Tapi kalau uji banding yang dilakukan dengan Impinjer tadi, ini agak berbeda. Atmospheric factor ini berbeda-beda. Bisa jadi di sini banyak O3-nya, di sini nggak ada. Di sini banyak SO2-nya, di sini nggak ada. Kita tidak bisa melakukan uji banding ketika kita tidak melakukan uji homogenitas dan uji stabilitas. Dengan certified gas, ini kita bisa lakukan uji banding karena sudah dilakukan uji homogenitas dan stabilitas. Tapi terbatas di gas ya Pak? Iya. Kalau untuk debu berarti sampai saat ini agak sulit untuk melakukan uji banding seperti itu ya? Agak sulit Mas, kalau kita lakukan uji banding. Kalau kita lakukan uji banding dengan TSP, PM2,5, PM10, biasanya membandingkan dengan alat yang sudah terkalibrasi. Alat yang terkalibrasi, ini kita bandingkan. Tapi alat terkalibrasi ini harus dikalibrasi oleh pabrikan biasanya. Nah, yang ini belum. Nah, ini hanya perbandingan gitu aja. Perbandingan seperti itu. Luar biasa. Kalau kita ngomongin di luar Indonesia, Pak, sudah ada nggak sih metode yang kita bisa lakukan untuk uji seperti itu? Misalnya uji akurasi untuk HPAS dan sebagainya. Sepengetahuan saya ada. Hanya saja pengujian yang dilakukan ini ada serbuk. Seingat saya serbuknya kecil sekali, itu dari emas itu. Ini semprotin di situ, kemudian ini ditangkap. Nah, nanti ada hitung-hitungannya. Itu untuk TSP, PM2,5, PM10 itu bisa, dan itu bisa dibuktikan dengan vendor yang sudah bisa mengkalibrasi TSP 2,5 maupun 10. Luar biasa. Gimana teman-teman, terjawab ya pertanyaannya ya untuk uji banding dan sebagainya. Ini pertanyaan sangat sering Pak, ada di lapangan yang memang pada akhirnya agak membingungkan teman-teman juga. Pak, sebelum kita berpisah ada satu pertanyaan terakhir Pak, mengenai belangko lapangan untuk uji udara ambient gas. Nah, ada dua versi Pak yang kami dapatkan. Nah, kami mau konfirmasi sebenarnya yang mana sih gitu ya. Yang pertama yang kami dapatkan adalah belangko itu dibuka ketika kita menuangkan reagen dan ditutup kembali. Versi kedua adalah belangkonya dibuka, kemudian pada saat sampling dia tetap terbuka, setelah sampling itu ditutup. Pertanyaan saya dua Pak, pertanyaan dua terakhir nih, saya janji ya Pak ya. Oke. Pertanyaan pertama, yang mana yang metode yang terkonfirmasi? Yang kedua, fungsi belangko lapangan itu apa sih Pak sebenarnya? Baik, saya jawab yang kedua dulu. Siap. Fungsi belangko adalah untuk melihat kontaminan. Itu adalah fungsi belangko. Tapi ketika belangko ini di lapangan untuk udara ambient, pertanyaan saya,
kontaminannya dari mana? Kalau kontaminannya ini sama-sama dari udara, pertanyaan saya, apakah itu kontaminan? Jadi belangko lapangan, ada yang mengatakan, oke, kita buka belangkonya, kemudian kita masukkan, kita tutup belangkonya, kemudian saat ini nanti dituangkan ke dalam kufet, ini juga dibuka lagi. Jadi teknik sebagian besar seperti itu. Ketika kita melakukan belangko seperti itu, yang jadi pertanyaan adalah belangko ini adalah kontaminan dari metrik lain. Ini metrik lain. Dari metrik lain. Sekarang ini metriknya apa? Udara. Kalau metrik udara ini masuk ke dalam impinjer, ini disebut sampel. Udara ini masuk ke dalam belangko, kita sebut kontaminan. Wajar nggak gitu? Jadi logiknya gini, kalau kita ini di lab air ini kita ngambil air dengan suatu wadah. Jangan-jangan wadah ini memberikan kontaminan. Karena itu ada belangko wadah. Sampel ini diambil dengan suatu alat. Sampel ini diambil suatu alat, maka ada kontak antara sampel dengan alat. Ada belangko peralatan. Siap. Belangko lapangan adalah ketika lihat kondisinya. Kondisi di sini misalkan ya, kita ngambil sampel di pabrik urea. Pabrik urea yang diukur adalah amoniaknya. Ketika diukur amoniaknya, amoniak di dalam air sungai, ini amoniaknya berapa? Amoniak total yang terukur kita bisa konversi pH dengan suhu menjadi amoniak bebas. Jangan-jangan karena ini di pabrik urea, udara di situ banyak amoniak, amoniak di udara masuk ke dalam sampel. Nah, ini disebut kontaminan. Karena kita mengukur amoniak di dalam air, bukan amoniak di udara. Iya kan? Ini kontaminan, kan metriknya berbeda. Tapi ketika kita di udara, ini metriknya sama-sama udara. Kalau ini sama-sama udara, ini masuk ke sampel, ke impinjer, disebut sampel, masuk ke dalam belangko, disebut kontaminan. Ini nggak fair. Iya. Nah itu yang memang ada di lapangan seperti itu ya Pak ya. Berarti selama ini agak kurang tepat ya Pak. Iya, saya coba lacak, itu juga banyak pertanyaan ke saya. Saya coba tanya, konseptor di SNI udara ini siapa? Saya ajak diskusi para konseptornya. Mereka nggak bisa jawab. Loh, kemudian gimana? Pak, ini saya ambil belangko-belangko ini dari lab air, dari SNI air. SNI air, kemudian saya buat SNI udara. Tapi nggak applicable, nggak bisa diterapkan karena metriknya sama. Quality control yang ada di dalam udara ini apa? Orangnya kompeten, bahan kimianya harus pro analisis, semua alat ukurnya harus terkalibrasi. Tidak ada kita bicara persen recovery, tidak bicara persen RPD. Sekarang kalau orang melakukan persen RPD, persen recovery, blanko, enggak. Hanya saja memang agak kontroversial ya, ketika asesor menanyakan, ini dalam SNI ada belangko 8, kamu lakukan nggak? Nah, asesor ini mohon maaf, tidak memahami filosofis di dalam pengujian udara. Pokoknya ada kok, udah lakukan. Tetapi dia tidak memberikan solusi bahwa metriknya sama, itu bukan kontaminan. Karena secara logik memang nggak bisa ya Pak ya. Oke, siap. Luar biasa, terima kasih pencerahannya Pak Anwar Hadi. Saya yakin teman-teman yang nonton kita di Pak saat ini pasti akan tercerahkan ketika ngomongin belangko lapangan. Ya paling balik lagi nanti ketika diaudit ya Pak ya permasalahannya ya. Permasalahannya ketika diaudit kemudian ditanyakan mengenai belangko lapangan. Iya. Luar biasa.
Pak Anwar Hadi, sekali lagi terima kasih saya Baik, ucapkan, baik. kami ucapkan telah datang, telah hadir di sini bersama kami untuk Baik. membahas banyak permasalahan teman-teman sekalian di dalam dunia lingkungan. Baik. Sekali lagi terima kasih Terima banyak Pak kasih. Anwar Hadi. Semoga Terima dan kasih. saya yakin sangat bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Baik. Oke, rekan Total Enviro Solution sekalian, begitulah pada akhirnya kita akan membicarakan mengenai peralatan dan metode-metode yang kita gunakan dalam pengambilan sampel udara ambient berdasarkan PP 22 tahun 2021 lampiran 7. Kami berharap semoga bisa bermanfaat bagi rekan-rekan Total Enviro sekalian. Jangan lupa subscribe channel kami dan subscribe channelnya Pak Anwar Hadi juga. Di mana Pak? Channelnya Cakwar Official. Cakwar Official. Di situ akan lengkap mengenai apapun pembahasannya sampai ke validasi metode dan Betul. sebagainya. Jadi bagi teman-teman yang belum subscribe Total Enviro dan Cakwar Official, langsung subscribe saja. Oke, sampai berjumpa di tes podcast berikutnya dan saya akan jamin tes podcast selanjutnya akan lebih menarik daripada yang sekarang. Sampai berjumpa kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Right.